Halo, ketemu lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie. Dan hari ini saya mau balesin lagi komen-komen yang di YouTube ya. Thank you buat teman-teman yang udah stay tune di YouTube ini. Mari kita lihat dulu. Oh iya, saya lupa, belum share screen. Oke, kita share screen dulu dan kita akan balas satu-satu nih. Dari di sini ya. Kemarin udah selesai sampai PTPP dan kita mau bahas TMMX dan seterusnya nih. Sebelum ke pembahasan, saya mau share sedikit bahwa kita ada acara, barangkali teman-teman ada yang mau ikutan, karena acara ini menggunakan Zoom ya, jadi bisa langsung berinteraksi sama coach dari Wisdom and Invest. Kemarin udah lewat acaranya, jadi di hari Sabtu jam 4 sore ini bisa teman-teman ikutan lagi. Bisa langsung nanya-nanya, barangkali ada yang penasaran, emangnya saya pakai tools apa sih kok keren banget? Dan gimana cara ngedapetinnya? Nah, itu bisa langsung tanya-tanya di sana ya. Karena bisa mendapatkan tools yang saya pakai ini dengan dua cara. Yang pertama tentunya dengan berlangganan, jadi member. Dan kalau jadi nasabah, teman-teman caranya gampang banget. Ini juga bisa ngedapetin secara gratis ya. Jadi yang pertama dengan cara berlangganan, yang kedua dengan cara gratis. Kalau yang cara gratis ini buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Tapi kalau yang lewat rekanan ini yang gratis terbatas ya dan hanya free untuk 1 bulan. Biar teman-teman cobain dulu. Kalau aktif bertransaksi, maka teman-teman bisa langsung diperpanjang gitu. Gratisnya bisa diperpanjang karena kalau nggak dipakai untuk trading ya sama aja kan, percuma juga. Teman-teman jadinya nggak kepake juga gitu botnya. Sehingga silakan ya tanya-tanya dulu sama admin, nomor kontak admin juga ada di deskripsi di bawah. Untuk langsung mendaftar sekuritas juga ada di bawah. Tapi kalau mau dipandu, mau dibantuin, itu juga bisa teman-teman kontak adminnya dulu supaya bisa dipanduin sampai ke detailnya ya. Oke, kita langsung masuk ke sini dulu. Saya mau share kenapa tools yang saya pakai ini oke banget, karena saya suka banget pakai ini untuk swing. Terutama saya selalu mencari saham-saham yang lagi uptrend. Di saat market lagi downtrend ataupun sideways, saya tetap fokus nyarinya yang uptrend. Karena saya kan stylenya swing ya, dan saya hanya bisa mendapatkan capital gain kalau harga sahamnya itu naik. Sehingga saya tidak mencari saham-saham yang lagi downtrend, saya tidak mencari saham-saham yang lagi sideways, saya berusaha mencari saham-saham yang ada ciri-ciri seperti ini. Ciri-cirinya itu apa? Yaitu ketiga hal ini ya, supaya teman-teman bisa lihat ngapain sih pakai pakai trading system ini gitu. Jadi, ini ada ketiga hal yang harus kita cari dari sebuah saham, yaitu breakout, candle higher high, volume meningkat, dan momentum meningkat. Ini contoh before-nya, ini contoh after-nya. Jadi, semua saham-saham yang naik itu punya ketiga ciri-ciri itu. Jadi, kita fokus ya sama yang mau naik, jangan fokus sama yang mau turun. Karena kita jadi peluangnya untuk mendapatkan cuan lebih besar. Walaupun marketnya lagi koreksi seperti sekarang gitu. Contoh lagi kayak ini ya. Ini contoh saham-saham yang udah lewat tentunya. Jadi bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual ya. Bukan itu, kita hanya belajar di sini supaya kita bisa cari lagi saham-saham yang sama dengan ciri-ciri ini supaya kita bisa punya peluang untuk cuan lagi, ngedapetin saham yang seperti ini. Nah, yang pertama dia candle breakout, candle higher high, volume rising, momentum rising. Ini before-nya, lalu afternya seperti ini. Ya walaupun nggak selalu dalam perjalanannya selalu mulus ya. Ini juga pernah false breakdown tapi habis itu naik lagi gitu. Tapi probability-nya cukup besar untuk saham itu naik gitu. Oke, ini contoh lain lagi BRPT. Jadi candle breakout, volume rising, momentumnya rising. Jadi ketiga hal ini ya, candlenya higher high, terus bikin tangga ke atas, di atas garis win line, lalu volumenya meningkat, momentum meningkat. Ini contoh afternya. Oke, lalu juga di PANI, candle breakout, higher high, volume meningkat, momentum meningkat. Jadi enak banget tinggal melihat ketiga visual ini, kita langsung bisa, oh oke, ini saham yang bagus, dan afternya seperti ini. Jadi kita fokus ya ke saham-saham yang memang memberikan peluang untuk cuan, daripada kita pusing sama saham yang lagi downtrend. Yang ini seger, dia juga candle higher high, volume meningkat, momentum meningkat, dan ini adalah afternya. Memang perjalanan tidak selalu mulus, karena market kan berwarna-warni ya, seperti ombak di laut. Nah, ini juga waktu itu pernah false breakdown, ya memang itulah kita harus ditempa dengan sering-sering trading supaya
menghadapi hal-hal yang seperti itu. Contoh lain yang terbaru-baru ya, setelah seger nih, waktu itu di saham ini, Meta tuh, semuanya punya ketiga ciri yang sama. Nah, tapi jangan kita ambilnya pas lagi udah terlalu tinggi banget ya. Kita entry-nya ya ketika dia breakout gitu. Cara entry-nya, kita cari yang volumenya meningkat, momentum meningkat, tapi saat dia breakout gitu. Jadi itu titik entry-nya di sana, ketika dia breakout dengan strategi buy on breakout. Ya ini juga, atau buy on weakness ketika dia kembali ke uh, win line dan dia mantul dengan catatan dia mantul ya. Ini juga contohnya di DOOH. Saya pernah sebutin ini di YouTube juga dan congrats kalau ada teman-teman yang beli ini. Itu ya, nanti akan saya update terus saham-saham apa lagi sih yang ada ciri-ciri itu dan memang terbukti naik gitu. Kita ke indeks sekarang. Ke indeks kita lihat kemarin analisanya belum ada yang berubah, momentumnya masih berwarna titik pink, dia sudah breakdown dari support 6.100. Kemarin saya bilang mungkin masih menunggu 1-2 candle lagi. Eh, dan ternyata memang ya ada kalender ekonomik itu besok ada pengumuman NFP. Nih saya share sedikit kalender ini tuh di Friday Oktober 6 kalender ekonomik. Ini non farm payroll ya sama unemployment rate lagi menunggu nih. Makanya mungkin marketnya masih kurang kurang kondusif, semua pada masih wait and see hasilnya tuh bagaimana sih. Jadi kita baru bisa lihat lagi besok ya hasilnya bagaimana. Secara teknikal ini masih belum oke. Dia masih akan menguji support 6827-nya. Mudah-mudahan jangan breakdown. Kalaupun dia mantul, kemungkinan dia akan sideways di arah sini dulu, di area sini ya. Nah, baru nanti melihat lagi gimana kondisi ke depannya. Baru kita kembali update lagi. Ini foreign flow-nya masih sama, jadi masih pelan-pelan out ya untuk foreign-nya. Jadi belum oke, karena kecenderungannya kalau foreign outflow, indeksnya juga terkoreksi. Makanya kita harus fokus ke saham-saham yang uptrend, jangan ke saham-saham yang downtrend. Saya mau bahas Akra, kemarin soalnya ada yang nanya Akra, saya mau update sedikit ya. Jadi kemarin kan sempat ada yang nanya Akra dan udah saya bahas di video kemarin, dan memang benar ya, dia jebol dari support yang 1395 dia ke 1355 sempat mantul. Nah, kalau mau bottom fishing biasanya begitu. Nangkapnya di support tapi karena dia masih downtrend, dia patah trennya hanya untuk fast trading ya. Jadi kemarin ada yang nanya Akra itu Pak mana. Akra di 1470. Oh, Bu Entin 1470 ini mungkin tuh ya 1470 kan pas-pas di resist ya, jadi agak-agak ngepas di sebelah sini nih di bawah garis win line. Kemungkinan kalaupun dia mantul dia hanya akan sideways di area sini. Mungkin mau SOS kalau memang perlu, udah nggak mau nunggu lama atau sudah lebih dari batas stop lossnya, maka silakan ya SOS aja, pindahin ke saham lain yang sudah ada momentumnya. Lalu DMMX, kita ke DMMX. Nah, DMMX-nya sih masih oke. Untuk DMMX, momentumnya masih oke, dia masih di atas garis win line, ada resist ya, 49, resistnya tentu 464, high hari ini. Kalau besok dia tembus lagi 464, maka masih oke. Kalau supportnya itu pakai garis win line aja 408, selama di atas 408, selama closing di atas 408, maka masih oke ya. Jadi bisa aja dia bikin jarum, habis itu dia naik lagi, closing ke atas 408, berarti masih oke. Karena dia closingnya di atas garis win line. Resist tadi 464 dan 498. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut. Pasang aja trailing stop, tapi kalau untuk entry sekarang, ini udah menuju resist ya, jadi high risk banget. Saran saya sih enggak untuk entry lagi. Udah telat gitu. Kalau mau entry itu harusnya ketika dia breakout dari resist. Jadi strategi buy on breakout. Kalau sekarang sudah tinggal pasang trailing stop. Ingat pasang trailing stop ya, karena biasanya yang udah naik begini pelan-pelan naik, turunnya tuh cepet gitu. Jadi hati-hati, ingat pasang trailing stopnya ya. Untuk siapa nih tadi yang nanya? Eh, saya nggak tahu namanya karena ID-nya Dokter Medsos ya. Jadi hati-hati, pasang trailing stop, jangan lupa.
Next UNTR. UNTR. Oh ya, ini UNTR. Kita request dulu. Tadi ternyata nggak request kayaknya. Untuk UNTR, semua ini agak kurang oke sih UNTR-nya ya. Memang dia lagi pas-pas di area support, tapi kelihatannya di sini ada bearish divergent tuh. Tuh, bearish divergent ya. Mudah-mudahan sih dia tertahan di support ini. Di sini lagi di support. Kalau dia breakdown lagi, maka udah kurang oke. Artinya dia berpotensi untuk ke area 24.900 atau bahkan ke sebelah sini nih di 24.000. Nah, jadi ini udah ada momentum merah. Kalau untuk long term, ini modalnya di berapa ya? Tadi average-nya 27.800. 27.800. 27.800 itu di garis win line. Pas-pas di resist lagi. Jadi untuk ke sana paling balik modal doang jadinya. Kalau mau nambah lagi, saya sih sebagai trader jarang ya mau nambah barang yang udah minus. Biasanya saya disiplin untuk cut loss. Tapi kalau memang Pak siapa ini yang request UNTR, Pak Dika, Pak Dika, kalau Pak Dika mau nambah lagi, coba cek dulu ya fundamentalnya bagaimana untuk si UNTR ini. Coba kita cek secara weekly dan monthly-nya ya, trennya tuh seperti apa. Secara weekly di supportnya ada 25975, tapi kalau seandainya breakdown potensinya turun ke sini nih. Khawatirnya ya di area 24.000. Tuh, 24.000 tuh. Karena dia jebol kan akan turun setinggi itu. Nah, jadi watch out ya. Kalau mau nambah ya mendingan sekalian di bawah. Tapi kalau mantul sebaiknya jangan lupa untuk SOS dan dihitung ya Pak ya. Misalnya modalnya 27.800 dan Bapak mau nambah di 24.000 misalnya. Ini harus dihitung apakah setelah average nanti rata-ratanya bisa di bawah 25.900. Kalau bisa di bawah itu maka oke, karena ketika dia turun misalnya ke sini lalu dia mantul, kita masih bisa SOS. Sell on strength ya SOS itu. Tapi kalau tidak bisa di bawah itu average-nya, maka mendingan nggak usah sekalian, langsung cut loss aja sekalian gitu ya. Tapi kalau untuk long term, misalnya katanya, ya udahlah saya mau nggak mau lah jadi trade investor, jadi dari trader jadi investor gitu ya. Jangan lupa cek dulu ya, dia punya ini apa namanya fundamental. Nah, saya alirannya sih bukan fundamental, makanya saya selalu disiplin kalau misalnya memang udah jelek, saya harus cut loss, maka saya akan cut loss. Saya tidak pernah hold yang lama-lama kecuali Big Bang. Kalau Big Bang, saya tetap hold mau berapa lama pun itu. Tapi kalau yang lainnya, saya tidak tahu. WNTR ini pernah lumayan ya jatuhnya ya waktu itu ya. Coba cek sendiri ya, itu fundamentalnya seperti apa. Support kuat di 24.000. Ini support secara weekly. Kalau monthly-nya kita lihat dulu. Ini monthly-nya juga masih ada resist downtrend. Sini ya. Oke. Tapi kalau kita lihat chart monthly dan weekly, berarti lama banget gitu. Karena satu candle aja 1 week. Bentar ya. Nih, aduh, ada ininya tuh. Saya geser-geserin dulu. Oke. Nah, ke sini. Jadi kemungkinan maksimal pun dia akan ke area sini. Dia akan kembali menguji. Nah, ini kan soalnya begini ya. Mungkin dia ke bawah, habis itu mantul lagi. Nah, maksimal pun dia akan ke area resist yang ini. Jadi disitulah tempat untuk SOS-nya. Makanya saya bilang ke Bapak, supaya kalau bisa average-nya setelah di average rata-rata di portonya itu kalau bisa di bawah 25.000 gitu. Kalau bisa di bawah 25.000 maka oke. Tapi kalau nggak bisa mendingan nggak usah. Nggak usah average lagi, mendingan langsung cut loss itu buat saya ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Aduh, saya lupa disclaimer nih. Disclaimer dulu ya. Semua saham yang dibahas di sini bukan ajakan untuk menjual atau membeli, sebaiknya disesuaikan kembali dengan profil risiko dan trading style-nya masing-masing. Oke? UNTR-nya sudah, kita ke ASA. Jadi ASA,
Asanya breakdown. Mudah-mudahan disiplin ya kemarin untuk cut loss. Untuk entry, saya sih tidak suka saham-saham yang udah downtrend. Kenapa saya bilang si Asa sudah downtrend? Karena dia sudah patah dari tren ini dan dia membentuk tangga ke bawah. Tangga ke bawah tuh begini ya. Nah, tangga ke bawah tuh begitu. Ini turun lagi, bikin low baru. Mantul kah? Pasti mantul. Semua saham yang turun ke bawah pasti akan mantul. Ini ada support 830. Kalau dia mantul, maka mungkin bisa menimbang-nimbang ya untuk exit dulu. Nanti baru cari saham lainnya. Gitu. Karena dia sudah breakdown, resistnya itu paling ke area sini nih, 970. Atau maksimal itu biasanya di resist trend. Resist trend. Nah, tapi masalahnya ini trennya tuh begini. Jadi maksimal dia ke resist trend yang di sebelah sini. Nah, 1125 lah. Resist pertama di sini 970, area support yang dia tembus, dan 1125. Oke, jadi harus menunggu dulu dia breakout nggak dari 970. Kalau dia tidak breakout berarti agak sulit untuk kembali ke 1125. Nah, jadi keputusannya terserah deh. Ini mau bagaimana, kembali ke masing-masing ya. Yang pasti dia kemungkinan ini di support akan mantul dulu, tapi mantulnya seberapa jauh itu yang tergantung market. Selanjutnya, hmm, apa nih? Selanjutnya JSMR. Kita lihat JSMR. Oke, JSMR mantul. Kan biasa kan kalau saham yang turun itu pasti akan mantul. Candle kemarin sebenarnya menarik ya. Jadi harusnya entry-nya tuh hari ini. Dan kita bisa fast trading. Ini hanya untuk fast trading karena dia sudah di bawah garis win line. Garis win line itu yang ini ya. Tuh, win line, garis win line-nya tuh ada warna. Jadi kalau yang bagus dia warnanya biru, kalau warnanya ungu atau magenta atau pink itu dia udah tidak oke. Nah, secara candle sih menarik, tapi dia harus kembali ke atas 4340 baru oke lagi. Artinya dia harus tuh ke sini lagi. Cut. Nah, begini lagi baru menarik ya. Saya nggak tahu nih. Oh, JSMR-nya di 4.300. 4.300. Oh, bisa lah. Mudah-mudahan masih bisa balik ya. Candlenya hari ini cakep nih. Closingannya bagus. Jadi kalau JSMR-nya di 4.300, watch out di ini antara garis win line-nya bener ini pas juga nih 4280 ya. Pas-pas di modalnya 4.300 sama 4.340. Kalau bobot pembeliannya terlalu besar, maka bisa kurangin dulu ya. Supaya kalau seandainya jaga-jaga nih, dia nggak bisa breakout 4340-nya, jadi udah aman dulu. Tinggal sisa sedikit aja. Ya, ini sih oke menarik. Candle pattern-nya juga bagus. Candle bullish, oh volumenya agak kurang nih. Jadi kemungkinan watch out aja di sini 4280 dan 4340 ya. Mau SOS dulu silakan. Kita lanjut ke MDKA. MDKA-nya masih belum oke. Ini momentumnya merah. Yang bagus itu kalau berwarna biru Ben Hur ya. Kalau titik pink artinya sideway, kalau merah artinya dihindari, kalau merah tua dan semakin mengecil itu membaik. Nah, itu yang biasanya digunakan untuk bottom fishing. Jadi momentumnya merah tua dan mengecil lalu di area support seperti sebelah sini, maka digunakan untuk bottom fishing. Saat ini sih belum ya, momentum masih merah. Kayaknya harga ini harus cek nih harga komoditasnya ya. Saya belum ngecek juga. Coba lihat dulu MDKA weekly-nya ada nggak? Coba. Secara weekly, wah, weekly-nya juga kurang oke ya. Udah breakdown dari sini nih, dia ke sini. Masih belum oke. Coba kita lihat supportnya dulu. Oh, di on support. Lagi on support secara weekly, mudah-mudahan mantul ya. Saya nggak tahu apakah ini mau entry atau nyangkut.
Yang pasti ini lagi on support secara weekly. Mudah-mudahan mantul di sini. Tuh, lagi ada support. Support trennya juga ada 2300, resist 2740, 2950 dan 3130, atau bahkan mungkin barangkali ya dia akan kembali ke sini. Mudah-mudahan. Tapi nggak ada yang pasti. Jadi sesuaikan kembali. Kalau lihat dari monthly-nya sih udah patah ya trennya, dia lagi perjalanan ke bawah. Jadi saran saya sih kalau misalnya udah punya fast trading aja, atau misalnya nyangkut bisa SOS aja. Ini ada support, di sini support ya, sini juga support. Ini sudah patah tren, tuh patah trennya, dia lagi bikin ke bawah. Mungkin mantul dia ke sini, 3000 3000 sampai 3130, habis itu kembali lagi ke bawah. Jadi watch out, ini hanya untuk fast trading aja. MDKA-nya sudah, kita ke BRIS. Untuk BRIS-nya mantul, tapi momentumnya masih merah ya, jadi belum oke-oke banget. Supportnya tentu di 1510, lalu resistnya di 1575 dan 1600 itu area resist. Coba kita lihat secara weekly-nya juga ya. Ini kalau nggak salah sih sideway-nya besar banget. Tuh, ini ada support di 1445. Mudah-mudahan sih mantul di area sana. Kalau mantul, maka yang nyangkut bisa SOS dulu ya, dengan resist 1650 kalau di chart weekly nih. Di chart daily tadi berapa chart daily-nya? Daily. Chart daily. Chart daily 1600. 1575, 1600. Nah, jadi kalau mau SOS tuh sebetulnya di area-area situ. Maksimal 1635, 1680 sampai 1735. Tapi resistnya nggak selangsung ke sana ya, harus satu-satu ditembus. Kalau misalnya resist 1600 nggak ditembus ya berarti SOS-nya di sana gitu. Lanjut ya, itu BRIS jadi masih belum oke. Kita lihat secara monthly-nya. Monthly-nya juga bukan trend up. Ada support 1235, cuma kan jaraknya jauh banget. Nah, saya sih kurang suka ya kalau dia udah bikin yang begini nih. Saya tuh udah kurang suka. Biasanya saya disiplin untuk exit. Apalagi kalau sampai jebol nih 1235 yang sebelah sini, dia bikin low lagi, itu jebol. Saya tidak suka, saya akan skip. Saya hanya percaya pada saham-saham yang memang udah terbukti melewati beragam krisis. Contohnya kayak, ini untuk banking ya, BRI, BNRI, dan BBCA. Hanya itu aja. Sisanya BNI juga oke lah. Sisanya saya biasanya akan disiplin untuk cut loss. And then INKP. Coba kita lihat INKP. INKP-nya mantul, tapi belum ada momentum. Kalaupun dia di sini ya, dia mantul, memang pasti support dengan resist 10.900. INKP sih sebenarnya lumayan lah ya, fundamentalnya sih cukup oke. Coba kita lihat pulpnya ya. INKP Tekim itu dia cukup sensitif sama kurs nih, US dollar. Ini masih sih 60 60 16. Sih oke lah. Ini juga nggak jelas posisinya di mana, nyangkut mau beli atau gimana. Tapi kalau untuk saham yang belum ada momentum, dia hanya mantul di sini, biasanya saya untuk fast trading aja. Jadi misalnya entry, habis itu begitu dia naik, TP. Harusnya hari ini udah fast trading aja gitu. Makanya jadi jarum kan. Karena orang pada trader sebagian besar pasti akan berpikiran yang sama gitu. Dia on support, jadi entry, habis itu begitu udah cuan, dia kabur. Dengan next resistnya di 10.900 itu area maksimalnya. Dia hanya akan bagus kalau kembali ke atas ini ya. Kembali ke atas garis win line, ada momentum, volume meningkat. Nah, itu baru oke lagi. Tekim juga on support. Sini ada support.
Kalau mau spec buy boleh. Ini ya, on support. Support next-nya di 80-50. Nah, kalau mau buy on weakness, spec buy boleh. Jadi misalnya cicil nih dua antrian gitu ya di sini dan di sini. Habis itu ketika dia mantul, nah boleh silakan taking profit. Untuk fast trading dulu karena belum ada momentumnya. Oke, resist garis win line-nya di 9.400. Jadi di area sana ya. And next HMSP. HMSP kita lihat secara daily. Oh, HMSP-nya, daily-nya masih belum oke ya. Momentum tidak ada. Pergerakannya juga masih downtrend, jadi masih belum oke, belum bagus. Kalau dari valuasi nih, misalnya kita mau kombinasi ya, teknikal dengan fundamental misalnya. Kita lihat kalau dari book value-nya pun HMSP nggak murah-murah banget ya. Nih, kita lihatnya sektoralnya 3,5, PBV-nya HMSP 3,9. Dan di GGRM malah lebih menarik karena PBV-nya di bawah paling murah tuh. Dan WIM 3,8. Tapi ini teman-teman sebaiknya ngecek kembali ya. Mungkin ROA-nya, ROE-nya, PER-nya, dan sebagainya. Jadi bukan cuma berdasarkan PBV-nya aja, ada banyak yang harus dianalisa. Tapi kalau secara teknikal, ini tidak menarik buat saya. HMSP. Weekly, kita lihat weekly-nya. Weekly-nya sih lagi ada support di area 835. Kalaupun mantul, paling hanya fast trading aja ya. Monthly-nya, kita lihat lagi monthly. Atau di sini aja deh. Nah, secara monthly, kita ukur, ini dari teknikal ya, kita pakai chart monthly. Kita ukur Fibonacci. Dia waktu itu jebol di sini, patah tren. Dan di sini, dia nggak bisa lewat. Nah, di sini pun jadi targetnya kalau lihat supportnya sih di area sini nih, 640 ya. 600-an baru menarik. Kalau Fibo selanjutnya jauh banget di 250-an. Gitu. Dia hanya akan menarik kalau dia bisa bikin begini. Dia up, nah, dia bikin tren ke atas. Harganya sih memang udah cukup bawah, tapi hitung valuasinya ya. Hanya karena grafiknya terlihat ke bawah bukan berarti dia valuasinya sudah murah. Sebenarnya teman-teman teliti. Jadi jangan seperti UNVR, kirain udah turun, ternyata belum murah, valuasinya masih mahal gitu. Ini lihat dulu. Kalaupun misalnya ya biasa ke bawah, habis itu kan akan terjadi akumulasi ulang oleh market maker. Dan itu akan sideways, cukup lama. Nah, biasanya saya sukanya cari yang sudah lepas dari fase akumulasi, dia sudah bikin trend up. Jadi kayak begini, nah itu menarik. Saya selalu mencari saham-saham yang begini. Jadi bukan menunggu dia murah dulu, nanti jadi murahan. Oke? Ya, HMSP itu terakhir. Pertanyaan terakhir untuk Pak Beni. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya masih ada pertanyaan tambahan, silahkan drop di kolom komentar. Ataupun teman-teman lainnya yang mau nanya soal saham, kali ini boleh ya, silahkan bertanya di kolom komentar. Saya mau kasih suasana baru, jadi biar gak bosen. Ini saya eh, nggak drop lagi di Telegram, tapi dropnya di sini. Tapi buat teman-teman yang mau dapetin informasi-informasi penting lainnya, itu boleh banget silakan ke Telegram ya, karena di Telegram biasanya kita ada stock pick. Nah, jadi buat teman-teman yang pecinta stock pick, itu boleh banget ke sini nih. Telegram, di Telegram, Wisdom and Invest. Pakai link yang di bawah aja ya, biar nggak salah masuk, karena kadang-kadang ada oknum yang suka bikin duplikat dan mereka suka penipuan. Nah, jadi kita untuk menghindari yang begitu, gunakan link resmi yang ada di bawah ini, bergabung. Ingat, kita tidak menerima titipan dana. Memang berbuka member, tapi harganya ya tentu ekonomis ya, bukan titipan dana ataupun dengan iming-iming apapun gitu loh. Kita menawarkan membership hanya untuk menyewa tools dari Wisdom and Invest. Dan kita juga memberikan edukasi, kita ada memberikan stock pick, tapi hanya bonus ya, itu hitungannya sebagai bonus. Tapi kita fokus utamanya adalah tools kita yang mau kita ajarkan supaya teman-teman bisa trading secara mandiri. Karena penggunaan tools ini sangat mudah banget, sehingga teman-teman tidak apa ya,
nggak kena pom-pom oleh pihak-pihak lain. Jadi benar-benar bisa menganalisa sendiri. Oh, memang chartnya itu bagus, bukan karena dengeran, bukan karena omongan orang-orang. Oke, thank you ya buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Semoga selalu sehat. Semoga teman-teman cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.